Mohon maaf Bapak Ibu, tadi terlempar lagi rupanya. Iya, saya dari ruang ruang kelas ini Kak. Pakai wifi-nya di cut. Mungkin apa gangguan wifi atau gimana? Mungkin karena jauh juga mungkin ya. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Jamhuri yang sudah tadi bercerita pengalaman tentang belajar di agenda 1 di hari ke-11. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke yang kedua. Agenda pembelajaran kita yang kedua adalah pemaparan ya, paparan tugas asinkronus hari ke-11. Ya, mungkin kita bisa mulai dari tugas kelompok dulu ya. Tugas kelompok dulu, silakan kelompok 1 dipaparkan, kelompok kepemimpinan Pancasila yang sub kelompoknya atau kelompok kecilnya. Silakan, siapa di kelompok 1 kemarin? Yang di kelompok 1 4 orang kalau tidak salah, ada Pak Bu Elia, Bu Eta, Pak Aad dan Pak Jamhuri. Baik, izin Silakan. Pak. Silakan Pak Aad. Baik Pak, terima kasih. Jadi kami dari kelompok 1, seperti yang sudah diceritakan oleh Ibu Elia, Ibu Eta, dan Pak Jamhuri, kami sudah membuat job description masing-masing untuk pelaksanaan tugas kelompok ini. Nah, jadi kami diberi tugas untuk membuat presentasi kepemimpinan dinamika kepemimpinan Pancasila. Nah, jadi sebelum itu boleh berpantun, Pak. Boleh, boleh. Nah, oke. Terbang tinggi burung merpati. Cakep. Jauh terbang mengitari Sungai Musi. Cakep. Pak Coach dan Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan presentasi. Oke. Salah Nah, masuk, baik. Bu. Kita kasih tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Bukan, Salut, ini Google salut. Ibu nih. Salut. Salut. Lanjut. Salut. Mantap, mantap, mantap. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi eh, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami sudah kan ada job description Pak. Nah, jadi untuk yang memaparkan presentasi ini, kami sudah beri tugaskan kepada Ibu Eta. Nah, Ibu Eta untuk menyampaikan materinya. Kepada Bu Eta, persilakan Bu Eta. Silakan Bu Eta. Pak, slide-nya izin Pak Alam, slide-nya ditampilkan ya? Oh Apa iya Bu. langsung Langsung tampilkan slide-nya aja Bu. Kan yang hasilnya kan hasil diskusi kelompok kan berbentuk slide. ya? Sebentar Pak. Coba dulu. Jangan lama Bu ya. Iya. Pak Deden udah tahan lagi nih katanya. Nggak sabar deh nak nonton, nak menyaksikan slide kelompok 1. Pak, izin belum ya, tak pindah di laptop yang ini. Atau bisa dibantu Pak Aad atau Pak Jam. Ya, Aad. mungkin yang lain yang nge-share ya, Pak. Ya. Masih di laptop satunya yang di rumah. Ya, atau Pak Aad atau Pak Jamhuri atau Bu Ibu itu satu lagi Bu Elia ya. Di kelompok 1. Baik, biar saya yang ini Pak, yang share screen-nya Pak. Oke ya. Iya, boleh. Pak Aad selain ketua kelompok dapat jabatan baru, Asrot, asisten Sorot. sorot. Asisten sorot. Asisten sorot. Asrot. Lanjut. Maaf ya Pak. Screen. Gimana Bu Eta? Boleh. Makasih Pak Alam. Ya, silakan Bu Eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, Ibu semua, kami dari kelompok 1 akan mencoba presentasikan hasil
eh, diskusi kami yang mengangkat judul Analisis Dinamika Kepemimpinan Pancasila. Di kelompok satu ini terdiri dari 4 anggota. Pertama Pak Aat, kedua Pak Jamhuri, ketiga Ibu Elia, keempat saya sendiri Ibu Margareta. Lanjut Pak slide-nya tolong. Pak Aat, Halo Pak Ad, di mana Pak Ad? Sudah. belum tampil Pak. Oke, itu udah muncul tuh. Ya, Lanjut Bapak Ibu ya, maaf. Untuk dari kepemimpinan ini kami mengambil beberapa pengertian dari beberapa ahli. Salah satunya akan kami bacakan misalnya dari Pak Imam Muljono. Kepemimpinan artinya sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pengaruh satu arah. Hal itu karena seseorang memimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu. Kualitas tersebut umumnya adalah sesuatu yang berbeda daripada pengikutnya. Lanjut. Dari kepemimpinan kita harus ada istilah yang namanya fungsi manajemen. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Kepemimpinan di sini dapat didefinisikan sebagai suatu proses dalam mengerahkan segenap kecakapan seorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, membimbing, serta mengarahkan orang lain dengan tujuan memimpin merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan organisasi dalam lembaga tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Lanjut, Pak. Sesuai dengan judul kami tadi, Bapak Ibu, kepemimpinan Pancasila ini merupakan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti yang kita bersama, Pancasila memiliki 5 sila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nilai-nilai ini menjadikan bagi pemimpin menjalankan tugas dan kewajibannya. Adapun peran dari kepemimpinan Pancasila penting dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi, serta membantu pemimpin untuk dalam menghadapi berbagai macam tantangan sehingga terciptanya penyelenggaraan pimpinan yang kondusif. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Dari kepemimpinan Pancasila ini, kembali ke slide yang 5 sila. Dari kepemimpinan Pancasila, Bapak Ibu, yang tadi Pak, yang ada 5 sila. Yang Yang ya dari nilai, setiap sila nilai. ada pengertiannya. yang Ibu. Ya, di sini. Bapak Ibu semua, dari kepemimpinan Pancasila terdapat praktek pencegahan. Misalnya salah satu dari praktek pencegahan korupsi adalah kan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam perilaku dan mengambil keputusan. Dari kelima sila itu kita ketahui, misalnya di satu sila ketuhanan Maha Esa, seorang pimpinan sudah seharusnya memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga pemimpin yang menerapkan kepemimpinan Pancasila tidak akan melakukan korupsi karena semua agama yang diakui di Indonesia ini menolak perbuatan tersebut. Di sila kedua bisa kita contohkan kepemimpinan Pancasila tidak akan melakukan korupsi. Hal tersebut merupakan bentuk pengabdian karakter adil dan beradab kepada hak orang lain. Kalau di ketiga kita ketahui bersama, yaitu ketiga Persatuan Indonesia
Seorang pimpinan yang menerapkan kepemimpinan Pancasila tidak akan melakukan korupsi karena tindakan tersebut mendahulukan kepentingan pribadi dan tidak mencerminkan sikapnya persatuan. Untuk sila keempat, kita ketahui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini erat hubungannya atau kaitannya ke demokrasi atau keterwakilan. Jadi seorang pemimpinan yang menerapkan kepemimpinan Pancasila tidak akan melakukan tindakan yang mengkhianati amanat rakyat. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa seorang pemimpin yang menerapkan kepemimpinan Pancasila akan membuat kebijakan yang memberikan keadilan bagi semua golongan, tidak hanya khusus orang tertentu. Lanjut Pak, tolong. Di slide ini sudah menggambarkan seperti judul kita di awal, dinamika kepemimpinan Pancasila, di mana kepemimpinan Pancasila mengalami dinamika berkembangnya zaman dan tuntutan masyarakat. Dinamika tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu satu, pergeseran paradigma, di mana pergeseran paradigma kepemimpinan Pancasila ini bergeser dulu difokuskan pada aspek spiritual misalnya, dan moral menuju kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan modalitas seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan desentralisasi. Kedua, munculnya gaya kepemimpinan baru. Gaya kepemimpinan ini, kepemimpinan servat dan kepemimpinan kolaboratif, semakin dinikmati di era desentralisasi. Pemimpin daerah dituntut untuk mampu mengadopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dari dinamika ini adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat semakin aktif dalam proses demokrasi dan membangun di daerah. Pimpinan daerah itu dituntut harus mampu mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Lanjut, dari kepemimpinan Pancasila juga Bapak Ibu, tadi adanya dinamika, di sini juga ada beberapa tantangan yang harus dihadapi di era modern ini seperti radikalisme dan intoleransi, di mana di sini tumbuhnya paham radikalisme dan intoleransi dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemimpin Pancasila harus mampu menangkal paham-paham tersebut dan mempromosikan toleransi serta saling menghormati antar umat beragama dan antar budaya. Kedua, misalnya seperti tadi contoh yang dicontohkan seperti praktek korupsi. Korupsi merupakan penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia, di mana kalau ketika pemimpin Pancasila harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini yang kadang menjadi kendala di kita semua Bapak Ibu. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Pemimpin Pancasila harus mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, Pak. Di slide ini, mungkin ini slide terakhir ya, kepemimpinan Pancasila dalam lingkup pemerintahan daerah. Seperti kita semua di sini dan PKK ini semuanya ASN, jadi kita implementasikan, kita juga di pemerintahan daerah, implementasi nilai-nilai Pancasila ini, pemimpin daerah harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan program yang dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memprioritaskan kepentingan rakyat, cipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat di daerahnya. Kedua, pelayanan publik yang berkualitas. Pemimpin daerah haruskan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Lanjut. Dan kepemimpinan Pancasila tadi di lingkup tadi baru 2, ini ketiga dan 4, ditegakkan hukum yang tegas.
Pemimpin daerah harus menegakkan hukum dengan tegas dan adil. Ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan serta untuk melindungi hak-hak masyarakat. Keempat, memberdayakan masyarakat. Pemimpin daerah harus memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendampingan kepada masyarakat, serta dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Kelima, pembinaan aparatur sipil negara. Pemimpin daerah harus membina aparatur sipil negara atau ASN yang kita kenal agar menjadi ASN yang profesional, berintegritas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada ASN dengan menerapkan sistem merit dan pengelolaan kepegawaian. Terima kasih. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan coach kami Pak Alam, persentase dari kami hasil diskusi kami kelompok 1. Mohon arahannya atau petunjuk atau ada juga diskusi yang ingin ditanyakan atau masukan sehingga hasil diskusi kami ini bisa mendekati kata sempurna. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Eta yang sudah memaparkan ya hasil diskusi kelompok kecil ya, kelompok subkelompok nama kelompoknya kelompok kepemimpinan Pancasila. Ya, silakan kalau ada tanggapan. Izin Coach. Ya, silakan Pak Dadan. Baik, ini bukan ini sebenarnya bisa dibilang unek-unek saya gitu, Coach. Sebenarnya kalau Indonesia ini menerapkan kepemimpinan Pancasila, di mana Pancasila ini saya nilai sudah sangat-sangat bagus, sangat lengkap, Coach. Di mana dari 5 sila itu kita terapkan, kemungkinan besar seharusnya Indonesia ini sudah sangat menjadi negara maju, Coach. Tidak ada korupsi, tidak ada ya aman, adil, sejahtera, demokratis gitu, Coach. Kemungkinan ini menjadi PR kita bersama untuk menjadikan Indonesia ini lebih Pancasila gitu, Coach. Mungkin itu saja, Coach. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Pak Dadan ya. Iya. Yang jadi pertanyaannya, kok susah ya menerapkan itu ya sekarang ya? Iya. Padahal secara teori sudah bagus itu ya, sudah bagus, sudah artinya katakan Pak Dadan tadi kalau memang benar-benar diterapkan ya bisa juga membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia gitu ya Pak Dadan ya. Oke. Ya, Pak. Iya. Ada lagi? Izin Coach, Ya, silakan Bu Indah. Bu Indah ya. iya Coach. Dari teman-teman kelompok 1, pemaparannya sudah sangat bagus Coach. Sudah menggambarkan juga penerapan kepemimpinan Pancasila itu gitu ya di dalam pemerintahan daerah. Memang ya walaupun secara implementasi realnya seperti yang disampaikan Pak Deden tadi gitu ya. Tapi itu adalah kenyataan yang mungkin bisa kita lihat kondisinya sama-sama bisa kita rasakan bersama gitu ya di kehidupan kita. Mungkin sedikit saja Coach dari paparan tadi, mungkin teman-teman kelompok 1 tadi kan sudah luar biasa gitu ya, diskusi kelompoknya gitu ya, kerjasamanya gitu. Nah, sampai tadi ya mulai dari mungkin selesai Zoom sudah langsung diskusi sampai dengan tugas individu, mungkin ya tugas individunya juga tadi ketar-ketir takut tidak selesai gitu ya. Luar biasa kerja kelompoknya. Nah, tadi tidak nampak evidennya Coach di dalam paparan. Mungkin apa foto gitu ya dimasukkan seperti itu. Mungkin itu Coach. Itu saja sih. Terima Baik. kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Bu Indah
kalau yang dikirimkan ke saya evidennya terpisah Bu dengan bahan tayangnya Bu. Oh begitu. Ya, bisa kelompok satu tunjukkan Pak Aat mungkin evidennya Pak biar Aat sama kita Pak lihat. Aat ada Pak. Yang lagi garuk Pengen kepala lihat, Pak. Bu. Pak Aat yang lagi garuk-garuk kepala. Jamhuri garuk kepala. Keseruan kelompok satu gitu kan. Nah gitu. Keseruan Iya. kerja kelompoknya gitu. Biar kelihatan Bu, mikir. Izin Pak, itu ada di WA Bu Pak. Indah mau lihat Fotonya ada di WA. Soalnya kalau dengar ceritanya tadi seru, Coach. ya Kerja kelompoknya. evidennya beda ya. Ada yang garuk-garuk kepala, Bu Indah. Hmm. Ya, kalau yang dikirim ke saya via WA ada evidennya, Bu. Ada evidennya. Ada yang Iya, Pak Aat katanya garuk-garuk kepala itu. Sampai Pak bingung Jamhuri Pak. kacamata. Pak Jamhuri yang Pak kebingungan Pak. Jamhuri Pak. Pak Oh, Pak Jamhuri Jamhuri lagi itu ya? garuk. Yang kacamatanya sampai di kening itu. Iya. Terus dicari kacamatanya. Iya, pasti kening tanya mana kacamata tadi ya. Oke. Ya, siap, Ada Bu Coach. Indah. Indah. Nanti mungkin yang punya mungkin bisa ditunjukkan Bu Eta atau Bu Elia atau Pak Aat atau Pak Jamhuri yang punya evidennya. Iya, Oke. Coach. Siap, Coach. Baik, terima kasih kepada kelompok satu yang sudah memaparkan tugas kelompoknya mengenai bagaimana konteks dinamika kepemimpinan Pancasila ya dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Tadi di kelompok satu sudah mengaitkan juga misalnya apa yang bisa dilakukan oleh kepala daerah ya dalam kaitannya dengan penerapan dari jiwa kepemimpinan Pancasila ini ya yang seperti yang dipaparkan Bu Eta tadi ya tadi Bu Eta paparkan juga di bahan yang tadi memang ada ya artinya kelompok ini memang sudah memasukkan bagaimana diambil contoh bagaimana seorang kepala daerah itu ya apa yang dilakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah dalam kaitannya dengan penerapan atau implementasi dari kepemimpinan Pancasila ini dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Tadi yang diambil contohnya di kelompok satu ini adalah di kepala daerah tadi yang saya lihat tadi ada di kelompok satu tadi ada mengaitkannya dengan kepala daerah. Nah, kepala daerah itu identik dengan pemimpin, ya. Kepala daerah di sini identik dengan pemimpin, ya. Kalau tidak salah tadi ada di slide keberapa tadi ya? Ada tadi. Ada tadi yang membicarakan itu saya lihat tadi. Kalau tidak salah di slide ke Slide ke 2 910, Coach. Terakhir, Pak. 90. Slide ke 9 ke 10 enggak salah. Apa? Oke, ya itu ada. Kepemimpinan Pancasila dalam pemerintahan daerah ada. Ya, slide ke 9 betul. Ya, 9 ya. Bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila ya dengan melibatkan masyarakat katanya dan sebagainya itu. Ya, 9 dan 10. Jadi di kelompok satu menyarankan ada 3 ya. Jadi bagaimana seorang kepala daerah katanya pemimpin daerah ya pertama harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kemudian untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas ya dan juga penegakan hukum yang tegas dan juga memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau kita berbicara itu bagaimana dia memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ya berhubungan dengan sila kelima, nilai-nilai dari sila kelima. Ya, keadilan sosial. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok satu. Kita kasih tepuk semangat, tepuk aplaus, tepuk salut dulu untuk kelompok satu. Oke. Baik, lanjut kita ke kelompok 2. Di kelompok 2 itu ada Pak Deden, Pak Fahmi dengan Bu Ais. Silakan siapa yang jadi itunya? Silakan Pak Deden, Bu
Uwais dengan Pak Fahmi. Silakan. Halo. Izin Pak Al, Ya, izin Coach, silakan. mungkin dari kelompok kami, silakan Pak Deden yang share. Ya, silakan Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat siang. Eh, Terima kasih kepada Coach, Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini. Baik Pak, dari kelompok wawasan kebangsaan, kelompok 2, pada kesempatan ini, kelompok kami membawakan tema terkait analisis konteks wawasan kebangsaan. Izin memperkenalkan Pak, kelompok 2 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama Iswa Yunisi, saya sendiri, kemudian ada Bapak Al-Fahmi dan Bapak Dr. Hewan Deden Kusnandar MSI. Adapun materi yang akan disampaikan nanti mencakup tentang pengertian atau definisi dari wawasan itu sendiri, kebangsaan, ya, kemudian nilai-nilai dari wawasan kebangsaan, tujuan wawasan kebangsaan, dan bagaimana tantangan ke depan serta cara menangkalnya. Kemudian materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Deden Kusnandar dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Al-Fahmi. Baik, kepada Bapak Deden, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ois, Pak, kami izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang mengenai konteks dari wawasan kebangsaan. Untuk wawasan kebangsaan mungkin kita awali dari pengertiannya, di mana wawasan kebangsaan itu terdiri dari 2 kata, yaitu wawasan dan bangsa. Wawasan dalam arti sempit itu berarti bagaimana cara memandang kita, cara meninjau, kemudian cara melihat, atau cara tanggap, indrawi. Sedangkan dalam arti luas, di mana wawasan itu berarti cara pandang yang lahir dari keseluruhan pribadian kita terhadap lingkungan sekitarnya dan bersumber pada falsafah hidup suatu bangsa, sifatnya adalah subjektif. Kemudian dari kata bangsa memiliki arti yaitu sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama, memiliki sejarah hidup bersama, kemudian memiliki adat, budaya, istiadat, kebiasaan yang sama, kemudian memiliki karakter, perangai yang sama yang menjadikan pribadi jati diri menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Kemudian wawasan kebangsaan memiliki arti yaitu sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Adapun nilai wawasan kebangsaan yaitu berkehidupan kebangsaan yang memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bebas, merdeka dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, kemudian berkehidupan yang demokratis, non-diskriminatif, beradab, dan kesetiakawanan sosial. Adapun tujuan dari wawasan kebangsaan itu yang pertama memahami jiwa, semangat, dan pemahaman kebangsaan dan nasionalisme, kemudian menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan sikap nasionalisme dalam diri sendiri, keluarga, dalam berpikir dan bertingkah laku. Memiliki karakter kebangsaan dan sikap nasionalisme yang tinggi sebagai bangsa yang kokoh dan teguh serta mandiri, kemudian menunjukkan keteladanan keseharian di lingkungan yang ditunjukkan dengan mementingkan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya. Kemudian yang terakhir, menjunjung tinggi semangat cinta dan tanah air, rela berkorban untuk kejayaan Indonesia.
Dalam wawasan kebangsaan, kita menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Kemudian tujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan, tidak mengenal adanya warga negara kelas 1, kelas 2, mayoritas ataupun minoritas. Kemudian loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukkan kepada negara dan bangsa. Memahami secara mendalam filsafat Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa. Selanjutnya memiliki landasan spiritual, moral, dan etik, yaitu bersila ketuhanan yang Maha Esa, tidak menempatkan bangsa kita di atas bangsa lain, tetapi menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak dan kewajiban asasi manusia, mengakui adanya nilai-nilai universal kemanusiaan. Bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa, dimantapkan dalam wawasan Nusantara, kemudian berakar pada asas kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dan yang terakhir mencita-citakan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian, apa tantangan ke depan bagi bangsa Indonesia dalam wawasan kebangsaan, yaitu Indonesia menjadi incaran negara maju, kemudian adanya skenario Indonesia rusuh, tercerai-berai, perang antar komponen bangsa, seperti yang terjadi di Papua atau kemarin di Aceh. Kemudian adanya proxy war, pelemahan tatanan nasional yang bertahap dan halus. Adanya yang sekarang mungkin yang lagi sering, yaitu di media sosial, penyebaran kebencian, saling menghujat, permusuhan, curiga, buruk sangka, sehingga terjadi perang saudara. Kemudian bagaimana cara menangkalnya? Yang pertama, mungkin kita harus kembali ke jati diri bangsa dengan membentuk kesadaran kolektif. Jangan terpancing isu-isu yang ingin menghancurkan persatuan Indonesia. Kemudian kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemersatu kita. Kemudian ikat kembali persatuan, perbaiki moral dan kembali ke cita-cita kebangsaan seperti yang disampaikan kelompok 1 tadi dengan adanya kepemimpinan kepancasilaan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih dan ini sebagai dokumentasi terakhir Pak untuk diskusi kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Fahmi dari contoh-contoh yang wawasan kebangsaan kalau misalkan karena hasil diskusi mungkin sampai apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan diskusi mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Is atau Pak Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Ais. Halo Bu Ais. Ya, Pak Fahmi. mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Fahmi untuk menambahkan. Baik, Bu Ais, makasih banyak atas waktunya. Izin Coach menambahkan hasil diskusi kami. Mungkin ini yang disampaikan Bapak Deden secara global juga. Tadi yang disampaikan dengan kelompok tema kepemimpinan Pancasila mungkin singgungan tentang wawasan kebangsaan ini, Coach. Karena pada basicnya wawasan kebangsaan ini adalah unsur penting dari wawasan kebangsaan ini hanya dua tadi yang disampaikan dengan Pak Deden tadi. Rangkumannya adalah aspek intelektual dengan aspek moralnya tadi. Jadi apabila dua-duanya aspek dijalankan, khususnya mungkin pada level kita, pejabat eselon 3, maka apa yang disampaikan dengan Pak Deden, penangkalannya mungkin dapat dilaksanakan. Karena mungkin yang paling penting adalah kita di aspek middle pemimpinan tadi. Jadi kita bisa menyampaikan ke atasan, bisa juga menyampaikan ke bawahan. Dan juga contoh-contoh tadi yang disampaikan dengan Pak Deden, penambahan kami diskusi karena sehubungan slide-nya sudah kami sampaikan dengan Coach, jadi kami bagi-bagi, saya hanya bisa menambahkan sedikit mungkin Coach. Salah satunya contohnya yang paling dekat dengan kita dalam pelaksanaan tugas adalah yang disampaikan Pak Deden tadi, bahwa tidak ada egonya di tingkat kepemimpinan. Jadi pelayanan publik tadi tidak mengenal istilah ego. Jadi mungkin sebagian kepemimpinan masih menganggap bahwa
pejabat itu sifatnya dilayani, tapi bukan melayani. Apalagi mungkin seperti saya dengan Pak Deden itu tidak bisa dilayani karena kami melayani. Apalagi kami di kebencanaan, Pak Deden juga di kesehatan hewan mungkin tidak bisa melayani. Karena kalau Pak Deden minta dilayani mungkin ya susah lah, Coach. Bisa Coach bayangkan lah kalau seandainya pasien Pak Deden melayani Pak Deden. Yang kedua, langkah yang paling penting sekali Coach, mungkin yang paling dekat itu adalah 17 Agustus. Salah satunya itu mencerminkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, kita mengikuti perayaan kemerdekaan tadi. Itu salah satunya Coach. Karena pasien kita bukan lagi pasien 45 yang memegang senjata. Jadi untuk kita pastinya adalah melaksanakan apa yang menjadi cita-cita funding pada kita. Yang selanjutnya Coach, mohon maaf Coach, kebetulan sambil melihat catatan nih Coach, Ya, nggak apa-apa. manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi Coach. Tadi yang Coach sampaikan di awal pertemuan ada istilah gaptek, sudah itu lotek, ditambah lagi pemangku, bukan pemangku, pemegang uang kami, bukan pemegang, penerima uang kami tadi, bahasanya lola, Bang Jam tadi, kalau kami panggil 1 jam mungkin sebagian, tambah lagi lola. Nah, ini salah satu pemimpin yang wawasan kebangsaan tadi sudah bisa mengimplementasikan kemajuan teknologi di dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi tidak lagi istilahnya bawahan nada, biar bawahan yang melaksanakan di tantangan-tantangan ke depan tidak bisa kita sikapi karena kita tidak mau mengikuti kemajuan zaman. Salah satunya tadi menambah pengetahuan tentang teknologi. Seperti halnya Zoom ini mungkin sebagian dari kita inilah yang mungkin pertama kali ikut Zoom, jadi masuknya Zoom loginnya di mana, ganti backgroundnya kayak mana, sudah itu banyak hal lagi mungkin, sudah itu seperti hal yang foto yang ditampilkan ini Coach, ya mungkin ini salah satu aplikasi teknologi ini Coach, yang kami dibedakan dengan waktu dan tempat, kami menyesuaikan waktu dan tempat ya dengan menggunakan video call tadi, sehingga tersusun yang disampaikan dengan Pak Deden tadi. Yang jelas Coach, dari wawasan kebangsaan ini sebetulnya orientasinya adalah kita dapat melaksanakan tugas amanah sesuai dengan konstitusi, sehingga tadi muncullah kepemimpinan Pancasila tadi. Mungkin itu poin pentingnya. Terima kasih waktunya Bu Eis. Untuk saya kembali ke Bu Eis. Baik, terima Terima kasih. kasih Pak Maaf, Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua Pak Deden dan Pak Fahmi dari kelompok kami. Dari saya sedikit menambahkan Pak Coach, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deden, pada intinya semua itu sudah pernah tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Ikrar Sumpah Pemuda. Jadi bahwa negara kesatuan kita ini memiliki 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam ideologi negara seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi dan sudah dicontohkan, pada intinya dalam ideologi negara itu kita harus memiliki sikap toleransi dan tanggung jawab menjadi bagian dalam kehidupan berkebangsaan. Tadi sudah dicontohkan bagaimana sikap seorang pimpinan kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pada intinya kami berharap apa yang sudah kami buat dari kelompok kami ini pada akhirnya nanti akan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita bersama untuk menjadi pemimpin yang Pancasila. Demikian yang bisa disampaikan dari kelompok 2, kelompok wawasan kebangsaan. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok Pak Deden, Pak Fahmi, dan Ibu Eis ya, yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya berbicara tentang bagaimana implementasi dari nilai-nilai wawasan kebangsaan ini ya. Nilai-nilai wawasan kebangsaan ini memberikan dinamika dari nilai-nilai wawasan kebangsaan ini dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
ya. Nah, kalau saya lihatkan di sini mungkin dari kelompok 2 ini bisa dikerucutkan lagi bahasanya ke lingkup kepemerintahan daerah. Apakah dari kepala daerahnya atau dari unsur dari pelayanannya. Jadi kita kan tahu tadi kan dikatakan oleh Pak siapa tadi Pak Fahmi atau siapa tadi yang mengatakan bahwa ya kita ini kan salah satunya adalah pelayan publik, memberikan pelayanan kepada publik, ya. Oke, nah bagaimana kita ketika memberikan pelayanan pada publik itu kita menerapkan ya nilai-nilai dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Oke. Siap, Pak. Siap. Terima kasih kepada kelompok 2. Sampailah kita kepada kelompok 3, kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir. Di kelompok terakhir itu ada Bu Indah, Pak Gunawan, dan Pak Ilham. Silakan, siapa? Siap, siap. Baik, terima kasih Coach. Izin screen-nya mungkin bisa di-close kelompok 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Coach Ariel dan seluruh Bapak Ibu sekalian. Dari kelompok 3, izin kami menyampaikan paparan dari hasil diskusi kami. Kelompok 3 ini kelompok bela negara. Ada 3 orang anggotanya, jadi sisa dari kelompok 1 dan kelompok 2 gitu ya. Ya. Ada saya sendiri, Indah Deryana, kemudian ada Pak Ilham, dan juga ada Pak Gunawan. Nah, presentasinya akan disampaikan oleh Pak Ilham yang sudah siap insya Allah untuk menyampaikan. Kami persilakan kepada Pak Ilham. Bisa Baik. di-share screen dulu. Ya, izin Pak ya, kita ini dulu sebentar. Sudah ya Pak, Bu. Ya, udah kelihatan Pak. Izin Pak Coach, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan sedikit terkait dengan tugas kita hari ini, yaitu menyangkut analisis konteks dinamika bela negara dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Di mana kami kelompok 3 ini terdiri dari 3 orang. Satu itu Ibu Dr. Indah Deryana MKes, kedua Bapak Gunawan Esos, dan ketiga saya sendiri Pak Ilham. Lanjut. Sebentar Pak ya. Ya. Kami menyampaikan di sini dalam hal kaitan dengan bela negara. Nah, definisinya adalah sebagai berikut. Bela negara itu sebenarnya merupakan satu itu jiwa kecintaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, kewajiban dasar manusia. Ketiga, kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Penggenapan nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara secara utuh terdiri satu, itu kecintaan kepada tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Keenam, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, sebagaimana amanat yuridis Aksi Nasional Bela Negara, yaitu sinergi perwujudan kesadaran segenap elemen masyarakat, bangsa, dan negara, guna mengatasi segala macam
ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana di dalam Inpres nomor 7 tahun 2018 mengamanatkan kementerian dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program aksi bela negara. Selanjutnya, amanat pada pasal 68 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia agar setiap warga negara dapat ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya, pada pasal 9 ayat 2 huruf D Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 menegaskan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Pasal 8 ayat 7 huruf A Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 mengamanatkan bela negara kepemudaan melalui pramuka. Nah, ini model pentahalik, yaitu di mana multi pihak sebagai visualisasi sinergi aksi bela negara dalam berbagai elemen bangsa termasuk pemerintah daerah, yaitu melibatkan ada unsur yudikatif, presiden, legislatif, Kemenko, Sesjen, Watannas, Bappenas, juga dari akademi atau dunia pendidikan, terus lagi dunia usaha, media, dan komunitas masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, keseimbangan substansi dan kemasan, pewarisan nilai-nilai luhur bangsa pada generasi muda merupakan tugas yang harus diemban oleh segenap elemen bangsa Indonesia selama-lamanya. Generasi muda merupakan komposisi bonus demografi, merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Generasi milenial saat ini sedang berhadapan dengan revolusi industri 4.0 dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Implementasi aksi nasional bela negara senyata-nyata perlu memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informatika. Nah, tujuan pembangunan SDGs atau disebut Sustainable Development Goal dan aksi nasional bela negara dalam menyusun strategi pembangunan terdapat acuan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan. Salah satunya adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang tertuang dalam SDGs. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta kekhasan daerah dalam menerjemahkan aksi nasional bela negara. Sesuai Inpres nomor 7 tahun 2018. Perlu ditekankan bahwa bela negara bukanlah nomenklatur program yang terbatas pada tanggung jawab beberapa instansi atau satuan kerja tertentu saja. Sebaliknya, segenap rencana kerja pemerintah, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sejatinya adalah perwujudan bela negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ancaman dan tantangan dalam melaksanakan pembangunan daerah. A. Ancaman non-militer. 1. Bidang demografi. 2. Bidang geografi. 3. Bidang sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup. 4. Bidang ideologi. 5. Bidang politik.
Keenam, bidang ekonomi. Ancaman yang dihadapi dalam bidang militer atau gatra pertahanan keamanan hankam terutama terkait dengan ancaman yang muncul dari bidang lain di luar bidang militer. Ancaman dari bidang lain ini khususnya berupa ancaman faktual berupa konflik dan perkembangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terakhir, ini Bapak Ibu semuanya, Pak Coach, semalam hasil diskusi kelompok kami bertiga, yaitu ada Ibu Ida, Pak Gun, dengan saya sendiri. Sedikit saya menambahkan salah satu bela negara dalam hal ini konteksnya di dalam kaitan tugas kami sehari-hari Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil, yaitu dengan melakukan penerbitan dokumen kependudukan, baik itu KK, KTP, maupun akta-akta catatan sipil lainnya. Mungkin ini salah satu contoh dan juga terdapat pada lembaga atau satuan kerja perangkat daerah lainnya juga. Jadi saja Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Mohon lebih arahan dan bimbingan Pak Coach ataupun saran dan masukan dari teman-teman semuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ilham. Silakan Bu Indah. Ya Pak, demikian barangkali paparan yang disampaikan dari kelompok 3 Bapak Ibu. Dari paparan tadi, kami kelompok bela negara juga menyampaikan bagaimana konteks dinamika bela negara itu dikaitkan dengan pelaksanaan strategis pembangunan, terutama di dalam pemerintah daerah. Tadi juga sudah digambarkan konsep pembangunan berkelanjutan kita untuk 17 SDGs. Nah, ini juga sangat erat kaitannya dengan aksi nasional bela negara, ya. Jadi dalam 17 program SDGs itu bagaimana di situ misalnya disampaikan tanpa kelaparan gitu ya, tanpa kemiskinan. Ini sebenarnya juga program-program yang disusun dalam perwujudan untuk melakukan aksi bela negara. Barangkali demikian Pak Coach dari kelompok 3. Kami persilahkan kalau misalnya ada yang masukan dan tambahan gitu ya terkait dengan paparan yang sudah kami buat. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada dari kelompok lain, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Oke. Sama seperti yang di kelompok 2 tadi ya. Untuk yang kelompok ini, kelompok bela negara ini ya sama, kita juga belum melihat di mana sih atau apa sih peran dari penerapan bela negara ini pada pemerintahan daerah, ya, pada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, ya, maksudnya di lingkungan strategis pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ya. Nah, itu sama seperti kelompok 2 tadi, dia masih secara umum. Nah, dalam hubungannya dengan bela negara, karena tadi di slide sebelum ini Pak Ilham ya. Coba Pak Ilham bisa di sebelum yang ini slide. Nah, di bawahnya Pak, bawah lagi Pak. Di bawah lagi ya? Ini Pak. Di bawahnya lagi Pak. Atau di atas ya? Di atas Pak. Oh, di atas Pak, di atas Pak. Lagi Pak. Yang nilai-nilai bela negara tadi Pak. Nah, itu Pak, yang ketiga. Nah, ini. 3 Pak, itu 4 Pak. Atasnya lagi Pak. Atas lagi. Nah, ini Pak. Nah, ini kan. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin bisa lihat di sini Pak, ya. Misalnya kecintaan kepada tanah air. Apa sih yang harus dilakukan oleh unsur dari pemerintahan daerah dalam rangka
pemberian pelayanan kepada publik dalam kaitannya dengan kecintaan tanah air. Ya. Ya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara juga dimasukkan juga seperti itu. Ya. Gitu. Dan seterusnya rela berkorban dan memiliki kemampuan Ya. awal bela negara dan sebagainya. Nah, Ya. bisa saja diambil 1 atau 2 atau 3 saja, tidak semuanya. Nah, dikembangkan lagi dari Oke. situ, Pak Ibu ya, Siap, yang Pak. tergabung Ya, dalam siap. 3. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena waktu kita sebentar lagi ya, kita sudah 15 menit. Mungkin saya langsung saja ke penjelasan tugas besok ya. Tugas hari ini. Tugas hari ini. Oke. Tugas asinkronus hari ini. Nanti saya kirim juga filenya ke sini. Saya kirim saja filenya nanti. Ya. Jadi kita ke kelompok dulu Pak. Kita ke kelompok. Tugas kelompok ya. Nah, jadi nanti digabungkan antara hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, disusun dan dibuat rangkumannya ya. Kemudian rangkumannya apa dari ketiga itu, kemudian rumuskan pelaksanaan strategi kepemimpinan Pancasila yang relevan dengan peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Ya, artinya dari yang ketiga tadi, dari kepemimpinan Pancasila, kemudian wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu, bagaimana sih strategi pelaksanaannya? Oke, dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan kepada masyarakat, khususnya di pemerintah daerah. Nah, gitu. Ya, nanti silakan didiskusikan orang 10 ini, didiskusikan. Nanti hasil diskusinya itu dimasukkan dalam file PDF. Dia tidak berbentuk bahan tayang, tapi dia berbentuk dokumen. Ya, dokumen 10 lembar maksimal. Kemudian sama instruksinya gunakan kertas ini, spasi, hurufnya huruf Arial dan sebagainya. Kemudian masukkan ke Google Drive, linknya masukkan ke Google Classroom dan juga dikirim ke WhatsApp, ke saya melalui WhatsApp. Ya. Oke, batas pengumpulannya sama, hari ini jam 23:59. Ya, nanti setelah kita pembelajaran virtual classroom ini, silakan nanti didiskusikan Bapak Ibu yang di kelompok 1 orang 10 ini bagaimana pelaksanaannya itu. Ya, oke. Dan juga ini masih kurang hasil diskusi dalam bentuk PDF. Nanti saya tambahkan saja di sini langsung. Ya, itu ya. Jadi nanti di belakang file PDF itu sama seperti kelompok tadi, kelompok Pak Ilham, kelompok Pak Deden tadi, ya dimasukkan juga eviden dari pelaksanaan diskusinya. Bisa screenshot saja, screenshot dari pelaksanaan diskusinya. Ya, oke. Itu untuk tugas individu Bapak Ibu, kelompok Bapak Ibu. Kelompok. Ya. Untuk tugas individunya singkat saja, sederhana Pak, sederhana. Ya, mungkin bisa langsung dikumpul nanti tugas individunya. Nah, ini tugas individunya. Ya. Bapak Ibu, tugas kita berbentuk video. Saya minta Bapak Ibu membuat video singkat, ya, di mana Bapak Ibu menceritakan pengalaman Bapak Ibu selama belajar agenda 1, baik dari mulai belajar self learning sampai dengan e-learningnya. Nah, ya, ceritakan apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran khusus agenda 1. Ceritakan saja, ceritakan dalam bentuk video. Dengan durasi videonya itu minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Ya, jangan setengah menit. Kalau setengah menit ya cukup, kan sudah selesai setengah menit. Singkat padat, Pak. Misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan, saya Dr. Hewan Deden Kusnandar MSI, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2004 yang dilaksanakan di pemerintah Kota Lubuk Linggau. Itu sudah setengah menit kan? Nah, berikut saya akan menceritakan pengalaman saya, misalnya belajar agenda 1 yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ya, pada saat saya belajar mandiri dan juga pada saat belajar daring. Sudah semenit itu. Nah, baru sudah bla 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 cerita kan, bla 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 bla.
baru penutupnya. Demikian berbagi pengalaman saya mengenai gitu ya, apa yang saya dapatkan saat pembelajaran itu. Itu juga sudah menit. Jadi pembukaan dan penutupan itu sudah 1 menit. Oke, ya. Oke, jadi buat saja video seperti itu. Videonya pakaian sekolah ya. Videonya pakaian sekolah. Makanya jangan ganti dulu. Makanya kata saya bisa sore ini bisa kumpul misalnya. Ya. Siapa? Tidak usah diedit juga. Kalau mau diedit juga nggak apa-apa. Mau ditambah ada teks-teksnya boleh. Tidak mau diedit juga nggak apa-apa. Mau polos saja nggak apa-apa. Ya. Nah, video tersebut Bapak Ibu unggah di akun media sosial masing-masing. Bisa YouTube, bisa Instagram, Facebook, atau TikTok ya. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu di-tag-kan fasilitatornya dan juga linknya dikirimkan ke saya, link dari videonya, link yang ada ini, ya. Oke. Jangan lupa yang ini, jangan lupa di sini IG. Di IG ya Pak, IG sama bisa di atau Facebook. YouTube, bisa di bisa di Facebook. IG atau bisa di Facebook atau bisa di TikTok, ya. Oke. Kalau di untuk YouTube-nya, nah, jangan lupa nanti di sini. Akunnya coach. Kenapa? Akun yang mau di tag Mungkin coach. tagnya Coach Instagram sama YouTube-nya. Ya. Satu saja kalau sudah pakai itu YouTube gitu ya. Oh, pilih satu ya Coach. Iya, satu aja. Kalau mau 2 nanti bingung saya. Nanti kalau bukti bahwa saya sudah tonton itu nanti akan saya komen atau saya like. Kalau ada like atau komen dari saya berarti sudah ini. Sudah saya lihat itu. Tuh. Ya, pilih saja yang mana. Apakah mau yang ini boleh, serah. Nanti linknya di copy linknya dikirimkan ke saya di via Pakai WA baju ya. sekolah ya, Coach. Coach, pakai baju sekolah. Oh iya, videonya baju sekolah Pak Jamhuri. Kayaknya bikinlah sore ini kan selesai kan sore ini kan. Iya. Aku dulu cari anak yang ukuran sama Pak. SMA dulu. Kok bisa jadi Sebelum ukuran? sebelum ganti Maksudnya baju bajunya, ya Pak? Coach. Sebelum ganti baju. Kan kalau misalnya itu cukup baju bisa duduk Pak Jamhuri. Duduk kan bisa Oh. kelihatan. Ah, Boleh duduk ya Coach. boleh duduk, boleh berdiri. Jangan saja baring-baring nanti. Boleh indoors, boleh outdoors, boleh di luar, boleh di dalam, terserah. Ya, Oke, saya mau di ya, yang itu Bu Elia. Jadi outdoor. yang mana Saya mau saja? di taman, ada taman Dok. Ini Ya Coach. boleh di taman nanti. Di depan Kalau mau rumah. diedit, boleh juga mau diedit, mau ditambah teks-teksnya boleh, atau mau ditambah kata-kata kunci dari yang diucapkan boleh, serah. Ya, yang penting ada videonya. Kasih. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu di tugas individu. Nah, makanya kan selesai. Bikin video kan cepet kan. Kalau yang di kelompok, yang kelompoknya masih kelompok kemarin ya, Coach? Kelompoknya digabung Bu, dilebur jadi satu Bu. Oh, Orang jadi 10 ini. orang 10 jadi satu kelompok ya, Coach? Iya, betul. Karena penggabungan dari Oke. kelompok subkelompok 1, subkelompok 2, Siap. subkelompok. Nah, Oh ya. gitu. Oke. Dijadikan satu Bu Elia. Jadikan Artinya satu. kami mau bikin ini. Ya, bikin Zoom atau bikin E-call. apalah untuk Bikin evidence Zoom gitu ya. aja. Oke. Ya, jadi itu. Ya. Nanti hasilnya sama, orang 10 hasilnya sama, bentuk file PDF-nya ini sama. Ya. Oke, gampang kan? Semoga saja Bu Elia tidak sempat begadang lagi malam ini mikir itu ya. Amin. Karena kurang sehat memang, Coach. Akhirnya pengaruh cuaca kayaknya. Iya, betul Bu. Iya. Kadang cuaca tidak jelas gini Bu ya.
Kadang Betul. hujan, Bu ya. Cuaca Iya. Panas. belajar itu Pak. Kenapa Pak Eh? Jamhuri? Cuaca belajar. Oke. Saya kirim di sini, bisa nggak ya dikirim ke sini ya? Dilampirkan. Kok nggak bisa melampirkan dokumen sini ya? Oh ada. Oh link ini. Link ini apa ini? Size, color, strike drop ini. Italic. Nggak bisa ya. Nanti saya kirimkan saja ke ini, ke WA. Ya. Untuk Oke, yang ini. siap. Untuk yang deskripsi tugas. Ya. Deskripsi tugas nanti. Oke, silakan nanti Bapak Ibu diskusikan. Ya, terserah mau pakai apa, mau pakai Google Meet, pakai apa terserah. Yang penting isinya ada orang 10 ini, ya. Isinya ada orang 10 ini dan hasilnya cukup satu saja. Gampang, ya. Nanti boleh gunakan strategi yang Pak ini tadi boleh, strategi yang digunakan oleh Pak Fahmi tadi ya, atau Pak siapa tadi? Yang katanya ada pembagian siapa jadi ketua kelompok, Pak Fahmi tadi ya? Siapa tadi? Ada siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi perumusnya, nanti siapa yang jadi ngetiknya gitu ya. Nah, gitu. Ya, boleh seperti itu. Ya. Oke. Saya kirim ke Pak ini aja ya, Pak Aat aja ya. Boleh saya kirim ke Pak Aat, nanti Pak Aat nanti di share ke teman-temannya Pak ya. Nanti saya sharekan juga. Oke, baik, Pak. Atau langsung saya kan nomornya udah saya save semua 10 kan, nanti saya kirim semua 10. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Sebelum saya tutup Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau diskusikan yang berhubungan dengan ini materi kita pada hari ini. Kayaknya Coach. Tidak ada, Pak. Ya, sudah saya japri semua. Silakan Kayaknya sudah ngantuk, Pak, bukan free. silakan di WA-nya masing-masing sudah saya japri semua. Oke. Siap, Terima kasih, Pak. Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama. Walaupun pembelajaran kita sudah selesai untuk sinkronus kedua ini, tapi saya masih bertanggung jawab sebelum Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Jadi kalau sama seperti yang kemarin, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silakan saja, boleh di japri, boleh di chat ataupun di telepon juga silakan ya. Karena HP saya standby terus. Kan sejak saya jadi WI ini, saya berubah jadi orang Batak saya. Ya, saya orang Batak mendapat marga Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Makanya HP-nya saya nih. Siapa tahu kan ada permintaan Pak bisa bantu kami Pak jadi narasumber atau bisa tapi kami mau mengadakan acara ini untuk mengisi acara ini, mengisi materi. Makanya saya aktifkan terus. Siap ya Pak. Selalu Karena siap. sudah jadi Simatupang saya kan. Iya, siang malam tunggu panggilan. HP membawa berkah Bapak. Tapi di sini tidak ada orang Batak ya. Orang Batak ya. Ya, yang ada orang awak itu Pak Aat gitu. Ada orang Jawa Pak Bu Indah. Makanya biasanya orang Pak Aat pintar berpantun ya. Ya, orang awak itu pintar berpantun itu. Ya. Oke. Ditunggu Baik, pantun Bapak Pak Ibu. berikutnya.
Saya rasa cukup Oke, dulu pertemuan Coach. kita pada Makasih, hari ini. Coach. Terima kasih. Makasih, Coach. Kita berpisah dulu untuk sementara. Sementara ya, Coach. Berpisah untuk ketemu kembali kan? Iya. Anak muda sekarang jangan menangis. Iya. Jangan Kita sedih. sudah terlanjur sayang sama Coach. Iya. Nanti kita Terlanjur sayang ketemu ya. lagi kalau tidak Ada salah lagunya nanti tuh. minggu depan. Minggu depan Minggu kita depan, ketemu Coach. lagi. Ya, di kelas gabungan di pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi. Di Agenda 4, Pak ya. nanti saya akan Agenda mengampu tentang bagaimana menyusun suatu rancangan dan juga laporan aksi perubahan. Nanti ketemu semua, nanti 40-nya ketemu ya. Jadi jangan sedih, kita hanya berpisah untuk sementara ya. Sementara. Berpisah untuk ketemu kembali. Iya, kalau kalian ada yang kurang atau yang miss, ada yang kelewatan, nanti silakan ditonton ulang saja nanti tayangan rekaman Zoom meeting kita ya. Baik, siap, Coach. Makasih, Baik, demikian Coach. pembelajaran kita. Terima kasih banyak semuanya ya. Mudah-mudahan saya doakan semoga Bapak Ibu lancar mengikuti segala proses Amin. kesehatan sehingga nanti kita bisa ketemu di klasikal di Lubuk Linggau ya dan Amin. sampai nanti Amin. bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dari PKA kita ya. Demikian pembelajaran sinkronus kedua, agenda pertama dari saya di PKA Angkatan 2 ini. Pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Coach. Coach. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, dadah, Coach. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.